Mari siapkan kami sekali lagi Bapa, untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan tertanam dan berbuah dalam hidup setiap kami Bapa. Mari Tuhan, biar kami disiapkan, dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Gak kerasa udah di penghujung Oktober ya. Sabtu ini kita doa 15 jam ya, dan tinggal 2 bulan lagi 2024 berakhir ya. Hari ini saya dapat tentang kemustahilan jadi keajaiban. Amin. Tadi di akhir kita sudah menyanyi banyak kemustahilan Tuhan ubah jadi keajaiban ya. Kadang dalam setiap kekristenan, kehidupan rohani kita, kadang sering muncul yang namanya istilah gak mungkin, tidak mungkin, apa iya sih Tuhan, ya kan? Kadang ada rasa kurang percaya dari iman kita, apakah ini bisa terjadi, apakah ini bisa kita terima, apakah ini bisa kita miliki, ya kan? Setiap janji, setiap rencana Tuhan, setiap nubuatan, semua yang baik yang sudah kita terima. Kalau mungkin hari ini kita belum menerimanya, apakah pernah muncul dalam pikiran kita, apakah ini mungkin buat saya? Kayaknya nggak mungkin, atau mungkin kita bilang kayaknya mustahil. Ya. Masa COVID beberapa tahun yang lalu, kadang kita mungkin ngelihat kayaknya mustahil balik ke new normal. Kayaknya nggak mungkin keadaan Indonesia kembali seperti sedia kala. Banyak orang yang mengalami dampak secara ekonomi, secara kesehatan, semuanya beberapa mengalami. Dan kadang mungkin apakah ini bisa balik atau enggak. Sebenarnya itu hal-hal yang memang si jahat hembuskan dalam hidup kita supaya kita berpikir semuanya enggak mungkin, semuanya mustahil. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib, yang bisa mengubah kemustahilan jadi keajaiban. Amin saudara. Apa yang mustahil buat kita hari-hari ini, kita datang sama Tuhan, kita doa, Tuhan ubah kemustahilan jadi keajaiban. Ada firman yang berkata dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulang sekali lagi. Sebab bagi Tuhan, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun saudara yang kita alami hari-hari ini, apapun kondisinya, biar dari mulut kita berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan ubah kemustahilan jadi keajaiban. Kadang setiap apa yang ada di hadapan kita, yang kita pikirmu ini menjadi hal yang mustahil, itulah yang membuat kita menjadi down secara mental rohani kita, saudara. Kita diberi yang namanya ruah geburah, roh keperkasaan di hidup kita, yang membuat kita tidak menjadi takut dengan apapun yang ada di hadapan kita. Tapi karena itu masuk, mungkin ada celah sedikit di hidup kita, itulah panah-panah kemustahilan yang akan membuat kita mentalnya jadi down. Tapi ingat ayat ini, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita belum melihat, mungkin kita belum menerima, tapi percayalah kita akan menerimanya dalam hidup setiap kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada yang mustahil. Ada lagunya kan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ya kan? Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan buat siapa? Kita semua. Ketika mungkin kita lagi nyanyi lagu itu, saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, percaya, imani. Meskipun berat melanda hidup kita, meskipun pusing melanda hidup kita, kita berkata, ya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Mukjizatnya disediakan buat kita. Sekarang saya mau tanya, Tuhan dengan semua
ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan dan miliaran mukjizatnya, kalau bukan buat kita, buat siapa lagi saudara? Ya kan? Kita punya identitas sebagai anak-anak Allah, amin. Dan kita berhak menerimanya. Tadi dikatakan kami ahli warismu, ya kan? Milik pusakamu. Ayo, ini yang membuat kita harus yakin dan percaya bahwa yang ada di surga itulah jatah dan berkat buat setiap kita. Yang kadang mungkin kita pikir mustahil, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang cuek. Tapi Dia Tuhan yang akan melihat satu demi satu anak-anaknya di bumi ini. Yang mustahil diterima oleh pikiran kita. Itulah saat dimana Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Kadang kau lagi kepepet, kau lagi ngalamin semua banyak hal masalah, kita datang ke Tuhan, tiba-tiba ada pertolongan datang. Itulah kuasa yang Tuhan kerjakan. Itulah yang dinamakan kemustahilan jadi keajaiban. Daging ini merasa takut, daging ini merasa kayaknya nggak bisa dan kayaknya nggak mungkin. Tapi ketika pertolongan datang, kuasanya bekerja. Itulah dimana Tuhan mengubah kemustahilan jadi keajaiban. Sabtu lalu Koheri tentang golden moment, ya kan. Kita harus imani masuki masa-masa kemasan bagi hidup kita, saudara. Hari-hari ke depan saya percaya kita akan masuki masa yang ajaib. Kita akan masuki masa di mana semuanya akan Tuhan curahkan. Asalkan kita percaya ayat ini, ya Tuhan, aku percaya di dalam Engkau yang mustahil menjadi pasti, menjadi mungkin. Amin. Markus 9 ayat 23. Berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini kuncinya, bagi orang yang percaya. Seberapa banyak kita percaya Tuhan pagi hari ini, saudara? Seberapa banyak kita percayakan firman Tuhan, ya dan amin buat setiap kita. Tuhan katakan tidak ada yang mustahil, sekali lagi, bagi orang percaya. Apakah semuanya di sini percaya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin ya. Percaya, percaya, dan percaya. Percaya dan mengandalkan Tuhan, maka yang mustahil kita akan melihat menjadi nyata dalam hidup kita, saudara. Kemustahilan Tuhan ubah jadi keajaiban. Banyak kisah di Alkitab yang kalau kita baca mungkin kok bisa ya Tuhan, kok bisa seperti ini Tuhan, kok mukjizatnya kok terjadi seperti ini. Contoh beberapa saya mau kasih bagikan buat kita semua. Yang pertama, mukjizat pertama yang Yesus lakukan apa? Air jadi anggur. Yohanes 2 ayat 7-11 berkata, Yohanes 2 ayat 7-11, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ketika keadaan kepepet, lagi perjamuan pesta, lagi resepsi pesta, tiba-tiba kehabisan anggur. Gak tahu nih harus ngambil dari mana, beli di mana.
Murid-muridnya mungkin melihat ini gimana ya, kok kehabisan anggur. Padahal pestanya masih berlangsung, tamu-tamunya masih banyak. Dan hari itu ketika Ibu Maria memohon kepada Yesus, tolong lakukanlah sesuatu. Biar anggurnya ini nggak habis, biar pesta ini bisa tetap berlangsung. Setelah berbincang-bincang, Yesus dan Maria, akhirnya terjadilah mukjizat ini. Dan bahkan dikatakan ini adalah anggur yang terbaik. Anggur yang Yesus ubahkan dari air menjadi anggur, itulah anggur yang baik. Dan dikatakan dari hal inilah murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya di dalam Yesus, semua yang tidak mungkin menjadi pasti. Dari air putih biasa dalam tempayan, cuma dicedok mungkin sambil bahasa roh ya kan, sambil doa sama Tuhan Allah Bapa. Selesai, silakan dibagikan. Kalau orang yang tidak percaya, mungkin gak akan mau membagikan. Ini orang sedeng, masa dibaginya air putih ke tamu-tamu ya kan. Tapi hari itu murid-muridnya dan pelayan-pelayan itu nurut, manut, suruh ambil, suruh bagikan, bagikan. Percaya Yesus sanggup mengubahkan. Lalu apa lagi? Abraham dan Sarah dijanjikan mempunyai keturunan di usia yang tidak normal. Kita buka Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Kejadian 18 ayat 10 sampai 14 berkata, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan kita sama-sama tahu firman jadi nyata. Kemustahilan jadi keajaiban. Sarah ketika dapat firman ketawa, ya ampun Tuhan, udah tua, udah menopause, udah mati haid. Nih suami saya Abraham ini udah tua renta, gak mungkin bisa punya anak. Masa iya Tuhan bilang tahun depan saya punya anak laki-laki? Lucu nih Tuhan ya kan. Tapi sekali lagi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertindak, dan Tuhan yang menyatakan kemustahilan jadi keajaiban. Yang lebih dahsyat lagi apa? Ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lompat ke ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau sebab udah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah
yang telah mengutus aku. Ayat 3. Dan sesudah itu berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lazarus dibangkitkan. Tetap ada kalimat percaya maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Percaya maka kamu akan melihat kemustahilan jadi keajaiban. Ini mungkin adalah the biggest miracle yang Yesus lakukan pada hari itu. Air jadi anggur sudah, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta sudah. Orang mati dibangkitkan hidup kembali. Saya percaya keajaiban Tuhan tetap berlaku dahulu, sekarang, hari ini, dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di sini pun ada keajaiban di taman, ya kan? Kita sudah menerima semua keajaiban dari taman Tuhan. Mau kurang percaya apa lagi hidup kita, saudara? Ya kan? Buktinya udah ada, udah kita terima dari bertahun-tahun lalu kalau ibadah besar, ya kan? Belum lama ini sudah terima minyak yang baru. Mau kurang percaya apa lagi kita dengan kedahsyatan Tuhan dan kebesarannya, saudara? Kadang kita terjebak, kudu ngeliat dulu baru percaya. Tapi hari ini ayo, dengan iman sekalipun aku belum melihat, aku mau percaya kemustahilan jadi keajaiban. Kuncinya apa, saudara, untuk kita bisa ngalamin itu? Yang pertama, saya bagi 2 poin terakhir. Yang pertama, sampai kapanpun hidup kita tetap mengasihi Tuhan. Ya. Ini ayat yang sering kita baca dalam hari-hari ini, 1 Korintus 2 ayat 9. Berkata, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Ini ayat yang minggu-minggu ini sering dibaca di tempat ini, ya kan? Bagi kita yang mengasihi Dia, maka semuanya, bukan sebagian tapi semuanya akan Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan yang belum pernah kita lihat, dikatakan yang tidak pernah kita dengar, dan yang gak pernah muncul di hati kita atau di pikiran kita, Tuhan sediakan bagi kita. Mau kurang percaya apa lagi kita, saudara? Kuncinya sampai Tuhan datang, sampai kita naik ke awan-awan, tetap mengasihi Tuhan. Jangan menukarkan Tuhan dengan apapun yang dunia tawarkan bagi kita, saudara. Saya pernah sharing di anak-anak muda, saya selalu bilang, memang yang dunia tawarkan itu sangat enak buat daging kita. Yang dunia kasih, yang setan kasih, itu terlalu amat nikmat buat daging kita. Apakah kalian mau menerima yang tidak kekal itu, atau kalian mau terima yang dari Tuhan? Meskipun secara daging tidak enak, tetapi kekekalan jaminan bagi setiap kita. Karena kadang kita ini terbuai, terlena dengan apa yang ada di hadapan kita. Dengan apa yang kadang iblis pakai cara sedemikian rupa supaya kita tergoda dengan semua apa yang dunia tawarkan. Dosa memang nikmat, saudara, memang nikmat. Tapi apakah kita mau hidup dalam dosa terus-menerus? Atau kita mau berbalik dan melihat janjinya, kemustahilan diubah jadi keajaiban bagi setiap kita. Meskipun kita harus membayar harganya, daging kita terasa tidak enak, hidup yang kita jalanin mungkin kayak berasa berat. Tapi kalau itu sudah ada dalam rencana Tuhan, saya percaya Tuhan akan mampukan kita menjalaninya
sampai akhir. Kemustahilan jadi keajaiban. Tetap mengasihi Yesus dalam hidup kita. Lalu poin yang kedua, ada poin yang berkata tetap mengandalkan Tuhan dalam apapun, baik jasmani maupun rohani. Semua aspek di hidup kita tetap andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Percayalah, ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan dan berharap penuh, menaruh harap kita sama Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan juga akan memberikan yang kita pikir, kok bisa ya Tuhan, saya gak kepikiran, tiba-tiba Tuhan kasih buat kita. Saya pernah ngalamin poin ini, saudara. Dulu waktu saya kuliah, saya kan kuliah perhotelan. Kalau kuliah perhotelan itu ada 2 kali magang, ya. Magang yang pertama saya tuh ngambil di Pulau Bintan, di dekat Singapura sama Batam. Karena itu masih wilayah Indonesia, jadi aman, masih pakai bahasa Indonesia. Saya tuh lemah di bahasa Inggris, saudara. Lalu tibalah magang yang kedua. Saya dipanggil sama dosen, dikasih pilihan. Ini kamu kan yang pertama udah di Indonesia, gak mau coba ke luar negeri tah, dia bilang. Saya tuh mikir, saya tuh gak bisa bahasa Inggris gitu ya. Meskipun dia ngerti pelajaran bahasa Inggris tapi gak bisa ngomong, karena kan gak dipakai, ya kan, gak dipakai ngomong setiap hari. Di kuliah ada yang namanya English Day, tapi cuma 2 kali dalam seminggu. Ketika saya ditawarin, mau nggak nih, ada 3 pilihan, dia bilang. Ada Malaysia, ada Singapura, satu lagi kapal pesiar. Wah, saya bilang, memang kalau secara fulus gitu kan, uang jajannya banyak, sudah dapat tipsnya, dapat gajinya itu gede. Tapi saya nggak mikir ke situ, saya cuma mikir nih cara untuk bisa diterima nih gimana. Dan dia bilang 3-tiganya harus interview pakai bahasa Inggris. 1 orang 1, jadi private. Jadi nanti kamu akan terima telepon dari sana, dia akan interview kamu secara langsung by phone di kampus. Saya udah deg-degan, saudara. Ini saya juga belum tahu mau milih yang mana. Akhirnya saya doa, saya tanya Ko Luki juga waktu itu, kok ini saya dapat tawaran untuk magang di luar negeri, saya harus pilih yang mana kok? Saya bilang, jujur saya ini gak bisa bahasa Inggris, saya bilang. Sedikit-sedikit bisa, little I can gitu kan. Tapi kalau ngomongnya udah yang lain, saya takut gak bisa jawab, ya akan gagal gitu kan. Akhirnya doa, kalau juga doain saya, akhirnya dapatlah negara Malaysia. Dalam pikiran saya, ini masih negara tetangga, serumpun, masih bisa lah sikit-sikit bahasa Melayu, ya kan? Masih bisa bahasa Melayu, mungkin nanti yang interview akan pakai bahasa Melayu, mungkin dalam pikiran saya, ya kan? Akhirnya, oke, saya pilih Malaysia. Nah, pilihan lagi nih, ada 3 hotel. Ada yang namanya Park Royal, lalu ada yang namanya PNB Darby Park, itu yang di daerah Selangor. Satu lagi saya lupa, pokoknya di daerah kota. Dan akhirnya saya pilih Park Royal. Park Royal itu pas tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kota. Dekat pavilion, kalau yang pernah ke Malaysia, depan Sungai Wang, ya kan? Itu hotel bintang 5, saudara. Semuanya bintang 5. Saya pikir nggak ada bintang 3 atau bintang 4 lah gitu kan, biar interviewnya gampang gitu. Akhirnya pilih namanya Park Royal, bintang 5. Saya bikin CV dan segala macam, akhirnya diterima, ya kan, keterima semua data biodata saya, dan saya dikasih kisi-kisi interview. Nih, dosen saya bilang, ini kamu pelajarin, kira-kira pertanyaan kan seperti ini tentang interview. Jadi kamu pelajarin, ya, kamu baca, kamu hafalin, jadi supaya nanti kalau interview bisa lolos, ya kan. Udah kan, saya pelajari. Jujur takut, saudara. Yang namanya kalau udah gak bisa, itu pikiran tuh kemana-mana. Mau belajar tiap hari pun gak masuk-masuk karena takut di sini.
Akhirnya tiba masa-masa interview, ya kan, kita dikumpulin satu area, semua mahasiswa, dan interview dari hotel-hotel yang berbeda. Saya lihat teman saya yang pertama masuk, keluarnya mukanya kusut. Saya bilang, kenapa? Saya nggak bisa jawab apa-apa. Ngomongnya beribet, saya nggak ngerti, jadi saya nggak bisa jawab. Jadi cuma sebentar langsung dimatiin. Oke, itu bikin saya jadi nervous, saudara ya. Lalu hotel yang selanjutnya. Beberapa ada yang lulus, bisa jawab, bisa ngomong. Beberapa tidak sedikit, beberapa akhirnya keluar dengan muka yang asem. Dan saya ini bingung kenapa kok Park Royal, saya dengan 3 orang teman saya jadi cuma berempat yang akan masuk Park Royal. Ini kenapa kok yang Park Royal nggak masuk, kok nggak disuruh masuk buat interview? Ya kan, sedangkan hotel-hotel yang lain ada yang Singapura juga, ada yang Persia juga tuh udah pada selesai. Saya nunggu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang belum masuk. Bayangin saudara, dari jam 9 sampai jam 2 tegang, nervous. Melihat teman saya nggak bisa jawab, nggak bisa interview, tambah mumet pikiran saya. Hari itu saya cuma bilang, Tuhan ini udah jam 2 Tuhan. Ini kalau secara otak dan pikiran ini udah nggak fresh. Udah terkontaminasi dengan semua hal yang saya lihat. Saya takut, jujur saya takut Tuhan. Tapi saya cuma bilang gini hari itu, saya doa, biarkan saya cuma berserah dan ngandalin Engkau Tuhan. Pokoknya gimana caranya saya ngandalin Engkau, biar Tuhan yang pegang mulut saya, semua entah nanti nyambung atau enggak, yang penting saya jawab. Udah itu aja. Jam 2 lewat, tidak ada panggilan. Setengah 3 lewat, tidak ada panggilan, mulai resah. Ini kenapa kok gak dipanggil-panggil? Sisa cuma tinggal berlima, 4 yang Park Royal, 1 dari yang hotel lain. Yang 1 udah kelar, tinggal 4-an. Jam 3 pas, kita berempat dipanggil masuk sama dosen. Saya pikir apakah dibatalkan karena mungkin CV-nya tidak sesuai dengan mereka, atau mungkin kita dipindahkan cuma di Indonesia, ya kan. Akhirnya kita masuk berempat. Saya udah deg-degan saudara, ini gimana nih, maunya apa. Masuk, duduk, dosennya ada 3 ya kan. Muka mereka tuh muka serius, yang namanya dosen mukanya serius semua ya. Jadi kan bikin saya tuh tambah takut gitu kan. Ini kalian yang mau ke Park Royal ya? Iya Pak, saya bilang. Tinggal nunggu interview, kalau diterima ya kita berangkat, kalau misalnya nggak diterima kita akan cari hotel yang lain, saya bilang gitu. Ini barusan saya dapat telepon dari Park Royal, dia bilang, apa yang mereka ucapkan kepada kampus saya, 4 orang ini langsung diterima, gak usah interview. Itu jujur sudah lemes. Harus saya interview via telepon yang saya takuti. Tapi Tuhan tuh mendengar doa setiap kita dan doa saya. Nunggu dari jam 9 sampai jam 2, jam 3 gak masuk-masuk. Sampai akhirnya dikatakan Park Royal accepting kalian, menerima kalian tanpa interview. Siapkan tanggal segini kalian berangkat, siapkan semuanya. Nanti setelah tanggalnya tiba kalian akan berangkat. Dan akhirnya saya bisa berangkat for the first time. Saya ke luar negeri, ke Malaysia saudara. Saya percaya kalau itu bukan karena Tuhan, mungkin saya akan tetap takut dan interview akan tetap ada. Dan mungkin saya nggak bisa jawab karena saya takut dan khawatir. Tapi sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya ngalamin itu dalam hidup saya. Saya ketika nyiapin firman ini, apa ya Tuhan yang pernah saya alamin Tuhan tentang hal ini. Tadi pagi ketika lagi mandi tiba-tiba keinget, oh iya saya dulu pernah ngalamin keajaiban ini. Kemustahilan jadi keajaiban. Hal yang mustahil buat saya karena saya gak bisa bahasa Inggris. Saya takut, Tuhan ubah jadi keajaiban. Dan di Malaysia 6 bulan, puji Tuhannya ngomongnya Melayu, Inggris dikit-dikit sudah. Jadi masih bisa nyambung dengan orang-orang di sana. Saya tahu ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kita. Amin. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Mari hari-hari ini tetap percaya, apapun yang mustahil buat kita, kita katakan setiap hari, kemustahilan jadi keajaiban. Kemustahilan jadi keajaiban di hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Saudara, untuk membuat suatu keajaiban buat Tuhan itu kecil banget ya. Kalau saudara lihat betapa besarnya Tuhan kita, di mana dikatakan bahwa awal pertama seluruh dunia ini dijadikan cuma dalam 6 hari. Itu aja sudah keajaiban. Itu sudah terjadi yang dinamakan dengan kemustahilan. Tapi seringkali apa yang menjadi penghalang yaitu kurang percaya ya. Kemarin ini saya ketemu dengan seseorang yang bersaksi ya. Kesaksiannya ya membuat saya, ya itulah manusia ya. Dia adalah seorang anak Tuhan yang sudah luar biasa ya. Dan pelayanan ya, cinta Tuhan, banget cinta Tuhannya. Lalu dia kesaksian begini. Saya juga sering kali mendengar bahwa Tuhan itu dapat memberikan berkatnya 30%, 60%, 100% ya. Tapi rasanya aku tuh, apa itu bisa terjadi buat diri saya gitu. Masih gak percaya. Lalu dia katakan, kenapa ya manusia tuh sering gak percaya. Lah ya wong muridnya Tuhan Yesus yang namanya Thomas saja gak percaya. Dia bilang, apalagi kita manusia yang zaman sekarang. Jadi kan masih tidak percaya kalau tidak melihat. Sampai Tuhan itu membuktikan dalam hidupnya ya. Jadi dia mengalami kemustahilan jadi keajaiban ya. Sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin suatu lahan yang miliknya dia itu bisa disewa dengan harga yang berkelipatan kali ganda. Itu bisa terjadi. Lalu dia bilang, oh ternyata firman Tuhan yang mengatakan Tuhan sanggup memberkati perlipat kali gandaan 30%, 60%, 100% bisa menjadi kenyataan. Nah saudara, ini kita hari ini mendengar tentang kemustahilan jadi keajaiban dari apa yang dialami oleh Bom ya. Dan saya percaya belajarlah. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kemustahilan bisa jadi keajaiban ya. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan besar buat saudara. Siapa yang berani mengatakan aku percaya ya. Yang percaya akan mengalami keajaiban ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Buat Engkau tidak ada barang yang mustahil untuk melakukan segala perkara. Karena dari awal penciptaan daripada bumi ini, Engkau sudah membuat sesuatu kemustahilan menjadi keajaiban. Buat kami Tuhan, ampuni dosa kami kalau kami sering kurang percaya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, ampuni dosa kami. Karena kami sering kali meragukan akan apa yang Engkau sudah rencanakan karena kami belum melihat. Bapak, buat kami percaya sekalipun kami belum melihat. Inilah kerinduan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau sudah kerjakan buat bangsa dan negara kami kemarin Tuhan. Bahwa tongkat estafet dari Bapak Presiden kami yang lama sudah diserahkan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami yang baru. Dan semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih buat keamanan yang Engkau berikan. Terima kasih buat semua
acara yang bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua. Kami tahu itu karena Engkau bekerja dan memproteksi atas bangsa dan negara kami. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa buat Bapak Presiden kami yang lama, Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo. Mohon anugerah-Mu, tetap Engkau memeliharakan keluarganya, Engkau tetap memberikan suatu visi-visi yang baru. Kami tahu Tuhan, buat Bapak Presiden kami ini masih terlalu muda untuk dia pensiun Tuhan. Biar sedangkan Kau tahu potensinya sangat luar biasa. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu, buat jalan Tuhan sampai seluruh potensinya dapat diberikan dan dipersembahkan buat bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden yang baru, yaitu Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Tolong Tuhan buat mereka boleh bekerja sama, boleh mempunyai suatu sederap dan selangkah untuk memajukan akan bangsa ini. Terima kasih dan terima kasih. Kami berdoa untuk semua menteri-menteri yang saat ini sedang dipilih Tuhan. Kami tetap mendoakan biar semuanya punya hati untuk kemajuan bangsa ini. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa saat ini untuk pemilihan pilkada. Kami berdoa untuk 38 provinsi yang akan menentukan kepala-kepala daerah. Tolong Tuhan, Engkau yang akan memilihkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Engkau dan untuk memajukan akan negara dan kotanya dan daerahnya. Kami tetap berdoa untuk pemilihan pilkada di kota ini Tuhan. Engkau yang memilihkan dan Engkaulah yang tahu mana yang terbaik buat kota kami. Biarlah wali kota, wakil wali kota dan semua stafnya kami doakan biar yang terpilih adalah yang takut akan Engkau, yang ingin dan rindu memajukan kota ini. Biar kota ini menjadi kota yang semarak Tuhan, bukannya kota yang terpuruk, semrawut, serta kota yang jelek Tuhan. Tapi setiap jalan diperbaiki, setiap toko bisa maju seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semuanya. Kami minta di dalam nama-Mu buat kehidupan keluarga kami masing-masing. Ini hari pertama daripada hari di mana kami melakukan seluruh pekerjaan kami. Kami minta kekuatan baru untuk bekerja. Kami minta segala sesuatu yang baru, hikmat yang baru, kepandaian yang baru Tuhan, berkat yang baru Tuhan. Supaya kami dapat mengerjakan segala sesuatu seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semua. Kami saat ini juga minta kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Berikan kepada kami kemustahilan-Mu terjadi atas hidup kami pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami terima anugerah dan berkat-Mu. Kami terima daya tahan tubuh yang baru. Kami terima segala sesuatu yang terbaik daripada-Mu pada hari pertama dari minggu ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang akan menolong kami. Untuk hidup kami ada dalam kontrol daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini hidup kami ada dalam selubung yang daripada-Mu. Mata kami Engkau selubungi Tuhan. Telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami.
Engkau yang akan terus membuat hati kami tetap melekat kepadamu, melakukan segala sesuatu yang pas di hatimu. Semua yang tidak baik, semua kelemahan tubuh, semua sakit penyakit, semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan mencabut semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan kami dan Engkau berkati kaki kami. Biarlah tangan dan kaki kami melakukan bagian seperti yang Engkau mau, dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami terima semua berkat-Mu hari ini dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.